Selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Wah, selamat tahun baru ya. Senang banget nih kita bisa ketemu lagi di Trabas edisi pertama di tahun 2021. Apa kabar Bapak Ibu? Ya pasti susah jawabnya ya. Ya sudahlah pokoknya ya. Mari sama-sama kita chat di chat Zoom kita. Kita coba chat puji Tuhan. Mari sama-sama saya undang Bapak Ibu untuk bisa chat. Sekalian mau ngeliat nih berapa banyak dari Bapak Ibu yang siap. Wah, 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 wah ya. Benar-benar puji Tuhan. Dalam banyak hal ya Bapak Ibu ya, kita bisa rasakan bahwa selama 1 tahun, tahun 2020 yang begitu banyak perjuangan, begitu banyak tantangan, rintangan, dan puji Tuhan bahwa kita bisa melewatinya. Dan puji Tuhan untuk setiap pemeliharaan Tuhan di dalam suka dan susahnya kita semua. Gak gampang buat kita ya, tetapi saya bersyukur Bapak Ibu, melalui chat yang Bapak Ibu tulis, Bapak Ibu kita masih bisa sama-sama katakan puji Tuhan. Bapak Ibu, supaya memang bisa membantu kita lebih konsentrasi, saya mengundang untuk di awal ini kita boleh sama-sama aktifkan video, supaya bisa dilihat oleh kita semua ya. Yang di YouTube juga, selamat sore, dan nggak apa-apa, nggak aktifin video juga nggak apa-apa, karena kan nggak bisa ya. Tapi tolong diikuti beberapa hal kegiatan-kegiatan ini untuk bisa membantu kita bisa konsentrasi ya. Kita akan coba regangkan sedikit otot kita. Mungkin kita yang baru pulang kerja, jadi semoga bisa lebih rileks, terus juga yang seharian ada pertemuan-pertemuan online, jadi bisa gerak-gerak sedikit ya. Yang mulai ngantuk, semoga bisa jadi lebih seger. Jangan jadi lebih ngantuk ya. Kita akan coba, nanti saya akan ada pertanyaan-pertanyaan, silakan Bapak Ibu menjawab pertanyaan saya. Kalau jawabannya adalah yes, iya, tolong direnggangkan tangannya ke atas seperti ini. Yuk, sama-sama kita coba. Kalau jawabannya yes, silakan direnggangkan tangannya seperti ini ya. Kalau jawabannya no, silakan direnggangkan juga tapi ke depan. Tapi ke depan ya. Saya akan coba lihat sama-sama. Oke, sudah mulai aktif video-videonya. Oke, sip. Silahkan Bapak Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan saya di sini. Apakah Bapak Ibu sudah makan siang? Apakah sudah makan siang? Oke. Karena ada beberapa teman-teman kita, makan siangnya itu jam 2 atau jam 3. Ini jam 4 udah terlalu sore ya. Oke, silakan. Apakah Bapak Ibu semuanya sehat hari ini? Silakan dijawab. Sehat ya. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah Bapak Ibu yang sudah menikah menyesal telah menikah? Nah kan jawabnya susah kan, bingung kan, pakai mikir kan? Nah loh. Oke, pertanyaan berikutnya, ingat ya, jawabannya kalau yes adalah begini, kalau no yang ke depan ya, jangan sampai nanti salah. Nanti urusannya panjang gitu sama pasangan, apalagi kalau nonton, mengikuti acara ini bersama dengan pasangan ya. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda menyayangi pasangan Anda? Oke, baiklah ya. Pertanyaan terakhir, apakah Anda siap mengikuti Trabas sore ini? Yes, tepuk tangan buat kita semoga memang bisa sangat membantu ya, gerakan-gerakannya tadi dan juga tidak memicu pertumpahan darah di dalam rumah tangga, karena tadi salah jawab. Bapak Ibu, Trabas sore ini dengan tema Marriage as a Journey of Hope. Ini akan disampaikan oleh Pendeta Paul Gunadi, PhD, dalam bentuk rekaman video. Bapak Ibu, Pendeta Paul Gunadi juga menyampaikan materi ini di sesi seminar pembaruan relasi di akhir tahun 2020. Bapak Ibu, karena seminar ini sangat baik, jadi kami mau Bapak Ibu untuk yang belum pernah mengikutinya, ini bisa dapat mengikuti dan menjadi hal yang baik di awal tahun 2021 ini. Untuk yang sudah mengikuti, ikuti juga karena pasti banyak hal-hal yang masih terus diingatkan kepada kita. Mari sama-sama kita akan menikmati dan mengikuti video seminar dari Pak Paul. Saudara-saudara,
Sekali lagi terima kasih telah mengundang saya dan Santi untuk berbagi pengalaman hidup kami. Semoga apa yang kami bagikan dapat menjadi berkat buat kita semua. Sebelum saya memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami naikkan doa kepadamu, berterima kasih atas kesempatan ini. Bapak, apa yang Engkau telah kerjakan dalam hidup saya dan Santi, kami ingin dapat bagikan supaya bisa menjadi berkat buat kami semua. Biarlah Engkau yang nanti menerapkannya ke dalam hidup kami, pernikahan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tema yang akan kami angkat adalah perjalanan yang berpengharapan. Bagaimana memahami rencana Tuhan di balik pernikahan. Saudara, pernikahan bukan hanya perpaduan dua jiwa dan raga. Di dalam tangan Tuhan, pernikahan adalah perpaduan dua kelemahan untuk menjadi satu kekuatan. Nanti saya akan lebih jelaskan ya. Dengan kata lain, pernikahan adalah proses atau perjalanan perpaduan dua kelemahan. Jadi ini proses yang kita tahu berlangsung seumur hidup, dan ini proses yang memang ya bertumpu pada bagaimana bisa memadukan dua kelemahan ini. Sukses atau tidak sukses, berhasil atau tidak berhasil pernikahan kita bergantung pada bisa nggak kita memadukan dua kelemahan kita. Kesalahpahaman adalah beranggapan bahwa pernikahan ialah perpaduan dua kekuatan untuk menjadi satu kekuatan yang lebih besar lagi. Seringkali kan kita ini berpikir seperti itu. Sebelum kita menikah, kita berpacaran, kita mulai melihat ya kekuatan pasangan kita, dan seringkali kita mendasari keputusan untuk menikah dengannya ya ini atas dasar kekuatannya. Dan kita mungkin juga melihat kekuatan kita, maka kita berpikir, nah nanti setelah menikah kita akan bisa menggabungkan kekuatan masing-masing menjadi satu kekuatan yang lebih besar lagi. Nah, tapi saudara, tadi saya sudah tekankan, apakah pernikahan kita berhasil atau tidak, bergantung bukan pada hal ini loh. Bukan pada apakah kita bisa menggabungkan kekuatan kita, tapi pada apakah kita bisa menggabungkan kelemahan kita. Jadi saudara, kunci keberhasilan pernikahan adalah mengerti dan menerima kelemahan sendiri dan pasangan. Jadi mohon diperhatikan, bukan saja mengerti dan menerima kelemahan pasangan, tapi mengerti dan menerima kelemahan sendiri. Saudara, ternyata salah satu kendalanya adalah bukan dalam hal mengerti atau melihat kelemahan pasangan. Kendala yang terbesar adalah mengerti dan menerima kelemahan sendiri. Ternyata, saudara, bukannya karena kita ini mau menyangkali kelemahan, tapi cukup banyak di antara kita yang memang nggak pernah benar-benar memikirkan kelemahan kita. Jadi sekali lagi, bukan secara sengaja ya mau menolak, menyangkal kita ini punya kelemahan. Enggak. Tapi kebanyakan adalah karena memang nggak pernah benar-benar ya memikirkan apa tuh kelemahan saya. Nah, jadi kalau kita mau ya menjalani pernikahan dan bisa ya akhirnya menyelesaikannya dengan baik, kita mesti mengerti, melihat kelemahan sendiri. Dengan kata lain, kita mesti mengawali dan menjalani pernikahan bukan dengan berkata, apa yang dapat aku berikan. Melainkan dengan berkata, apa yang tidak dapat aku berikan.
Nah, ini perubahan paradigma ya, saudara. Kalau kekuatan kan apa yang dapat aku berikan. Kelemahan adalah kebalikannya, apa yang tidak dapat aku berikan. Jadi seyogianya, sewaktu kita menikah, kita menyadari apa yang tidak dapat aku berikan kepada pasanganku. Nah, makin dua-duanya menyadari apa yang tidak dapat diberikan, nah, makin sebetulnya besar kemungkinan kita bisa ya menjalani pernikahan kita dengan lebih baik. Sebaliknya, kalau kita hanya berpikir apa yang dapat aku berikan, nah pada akhirnya seringkali kita harus tertati-tati, tersandung di dalam menjalani pernikahan kita. Di atas pengakuan akan kelemahan dan keterbatasan inilah terletak pengharapan bahwa dengan anugerah Tuhan, pernikahan kita bukan saja jiwa kita akan selamat. Jadi saudara, kita mengerti ya secara rohani, kita hanya bisa tuh menyerap anugerah, menghargai anugerah, dan memanfaatkan anugerah Tuhan di dalam hidup kita jika kita menyadari kelemahan kita. Kita mengerti itu kan ya secara rohani. Nah, konsep ini yang saya mau juga terapkan di dalam pernikahan kita. Sewaktu kita menyadari kelemahan kita, barulah nanti kita bisa menerima, meminta, dan memanfaatkan anugerah Tuhan. Dan akhirnya anugerah Tuhan ini yang akan menyelamatkan pernikahan kita. Ya, jadi disinilah letak pengharapan kita. Jadi saya sekali lagi mau tekankan ya, pengharapan didasari atas kesadaran akan kelemahan kita. Karena sewaktu kita menyadari kelemahan kita, kita lebih bisa meminta dan nantinya memanfaatkan anugerah Tuhan di dalam pernikahan kita. Nah, saudara, ada dua hal yang mesti kita sadari di dalam memadukan dua kelemahan ini. Nah, ini ada dua hal yang menjadi dua pokok yang cukup besar, jadi akan nanti banyak subtopik-topiknya nanti, tapi ya saya akan kembali lagi kepada yang keduanya. Sekarang saya akan bahas yang pertama. Untuk memahami proses perpaduan dua kelemahan, kita mesti menyadari tidak mesti masing-masing mempunyai jumlah dan kadar kelemahan yang sama atau sebanding. Seringkali justru tidak sama, di mana yang satu mempunyai lebih banyak kelemahan daripada pasangannya. Nah, saya minta kita jangan membicarakannya sekarang, karena kalau kita bicarakan sekarang, siapa nih yang lebih banyak dan yang lebih kurang, pasti kita bertengkar dah. Karena kita masing-masing akan berkata, saya sedikit kelemahan, kamu lebih banyak kelemahannya. Ya, tapi ini poin saya, saudara, bahwa pada dasarnya nggak sama loh. Ya, ada yang lebih banyak dan ada yang lebih parah. Ya, saya sudah menjumpai cukup banyak pasangan nikah di dalam pelayanan saya. Jadi saya harus simpulkan memang nggak sama. Ya, ada orang yang memang lebih mempunyai kelemahan dibanding pasangannya. Dan ada orang yang mempunyai kelemahan yang benar-benar berat atau parah. Sedangkan ada yang lain kelemahannya tidak begitu parah. Nah, nanti ya kita bisa mungkin ya mengingat-ingat tentang diri kita sendiri, kita mulai memikirkan kelemahan kita apa dan seberapa parahnya kelemahan kita itu. Sambung lagi. Apakah maksud Tuhan di balik ketidakseimbangan ini? Ya, kita mungkin berharapnya nggak sampai separah itu ya. Tapi seringkali ya kenyataannya memang ya nggak seimbang. Nah, tapi kan kita percaya Tuhan menyatukan kita. Kita berdoa, meminta tuntunan Tuhan, dan sekarang kita sudah menikah, jadi kita mesti meyakini pernikahan ini
ada dalam kehendak Tuhan. Jika demikian, maksud Tuhan di balik pernikahan ini jadinya apa ya? Pertama, saudara, kita bisa berkata, Tuhan sengaja menempatkan kita dalam ketidakseimbangan ini, supaya kita dapat menjadi penolong bagi pasangan. Saudara, kalau kita ini enggak menyadari ya bahwa pasangan mempunyai kelemahan, kita enggak akan melihat peranan kita sebagai penolong. Maka tadi di awal saya sudah tekankan hal ini. Masing-masing mesti menyadari kelemahan. Sukses apa tidak sukses pernikahan bergantung pada hal ini. Makin menyadari kelemahan dan dapat memadukannya, makin berhasil kita menjalani pernikahan ini. Nah, Tuhan memaksudkan kita bersama di dalam ketidakseimbangan ini supaya kita menjadi penolong. Nah, saudara, konsep menolong di sini kita mesti benar-benar terima apa adanya. Seringkali menolong itu merepotkan. Seringkali menolong itu menyusahkan. Jadi, makin besar, makin parah kelemahan pasangan, makin juga besar usaha yang mesti kita keluarkan, dan makin menyusahkan kita dalam upaya kita menolongnya. Sudah tentu ada yang menolong lebih banyak, dan ada yang menolong lebih sedikit jadinya. Karena kan tidak seimbang. Ya, saya masih ingat sekali kesaksian dari pendeta Raul Ries yang pernah tinggal di Los Angeles, pasti tahu gereja Calvary Chapel di kota Diamond Bar. Beliau pendeta di sana, latar belakangnya buruk sekali. Nah, tapi atas anugerah Tuhan, dia menerima Tuhan, diselamatkan, dan akhirnya menjadi seorang pelayan Tuhan. Nah, saudara, dalam salah satu khotbahnya dia itu berkata dengan terus terang, sewaktu awal-awalnya menikah, istrinya menderita. Sebab saat itu dia belum bertobat. Istrinya orang Kristen yang baik. Nah, istrinya menikah dengan dia. Nah, dia dengan terbuka berkata, sebetulnya itu kesalahan. Atas anugerah Tuhan, Tuhan yang menyelamatkannya, dan akhirnya memakainya dan memberkati pernikahan itu. Tapi dia berkata dengan apa adanya, tidak seharusnya istrinya menikahi dia karena tahu jelas dia itu bukan orang Kristen dan bermasalah sekali. Dan dia mengakui gara-gara masalah-masalahnya dia, istrinya menderita luar biasa. Ya, saudara yang pernah mendengar kesaksiannya atau ceritanya tahu bahwa dalam kemarahannya, karena dia tahu istrinya akan meninggalkan dia, nggak tahan lagi, tersiksa hidup oleh dia udah siapkan senapan, dia mau bunuh anaknya dan istrinya. Tapi atas anugerah Tuhan, sebelum itu terjadi, dia mendengar khotbah pendeta Chuck Smith, dan akhirnya dia bertobat. Nah, saudara, jelas dalam kondisi itu, dalam pernikahan itu, yang bermasalah banyak adalah si suami ini, Raul Ries. Dan dia mengakuinya apa adanya, istrinya enggak bermasalah banyak. Jadi siapa tuh yang harus berkorban luar biasa besar, menolong pasangannya? Ya si istri itu. Nah jadi, saudara, kita mau mengerti alasan Tuhan mengapa menempatkan kita di dalam ketidakseimbangan ini. Ya, mungkin saudara sudah mulai memikirkannya, atau mungkin pernah tercetus dalam diri saudara. Kok rasanya nggak seimbang? Nah, rasanya nggak seimbang, biasanya itu menjadi rasa nggak adil gitu. Ya, nggak semestinya seperti begini. Kok jadi saya yang harus bersusah payah, menderita? Ya, tapi inilah alasan di belakangnya, saudara. Nah, kita akan nanti melihat apa tuh yang akan nanti Tuhan kerjakan ya lewat ketidakseimbangan ini. Namun sebelumnya saya lanjutkan, saya ingin memberikan kesempatan dulu kepada Santi jika ada yang ingin dibagikan.
Ada kelemahan saya satu, kalau sesudah habis konflik, waktu saya berdoa, fokusnya adalah Pak Paul. Berdoa supaya Tuhan berikan lebih bijaksana, lebih bisa menyayangi saya, lebih mengerti. Tapi dari ini saya belajar bahwa fokusnya bukan Pak Paul saya. Saya mau berdoa supaya Tuhan lebih memberikan saya bijaksana di dalam sewaktu menghadapi konflik, dan juga lebih sabar, lebih ya bisa lihat ke depan daripada dan juga ya merendahkan diri dan juga mengerti, lebih mengerti. Itu saya pikir salah satu yang saya pelajari dari kekurangan saya, kelemahan saya di dalam perkawinan ini. Gitu. Dalam pernikahan, satu hal yang saya sadari menjadi kelemahan saya, dan itu juga memang saya baru sadari setelah menikah dan setelah diberitahukan oleh Santi, saya memperlakukan Santi hampir sama dengan saya memperlakukan orang lain. Saya tidak mengistimewakannya. Nah, saya setelah menikah dan diberitahukan lewat konflik-konflik yang kami alami, baru saya menyadari bahwa saya memang nggak seharusnya memperlakukan Santi sama dengan orang lain. Saya mesti mengistimewakannya. Dia mesti lebih daripada orang lain. Nah, itu kesadaran yang saya peroleh setelah bertahun-tahun menikah, dan sudah tentu setelah Santi juga terluka oleh perbuatan saya. Nah, akhirnya saya sadari, saya coba perbaiki. Jadi, saudara, inilah contoh kelemahan yang kami bawa ke dalam pernikahan kami. Nah, di dalam dan melalui ketidakseimbangan ini, saya sambung ya, yang menolong lebih banyak belajar untuk berbelas kasihan. Sedang yang menolong lebih sedikit belajar untuk merendahkan diri. Ya, karena kita kan harus memberi, harus berkorban, kita akan dipaksa oleh Tuhan untuk berbelas kasihan. Saudara, awal-awalnya nggak bisa enggak ya. Yang muncul bukannya perasaan belas kasihan, tapi kewajiban. Karena kan seharusnya lah kita ini menolong, berkorban, seharusnya lah. Tuhan nggak puas loh dengan kita ini hanya ya mendasarinya atas dasar kewajiban. Tuhan mau kita melakukannya atas dasar belas kasihan. Waktu kita mengasihani pasangan kita karena dia mempunyai kelemahan ini, barulah kita mencapai target. Barulah kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Saudara, Tuhan nggak pernah puas kalau kita menjalani perintahnya atas dasar keharusan. Nggak pernah puas. Karena itu bukan tujuannya. Tujuannya adalah kita melakukannya karena kita mengasihi. Atau secara konkretnya, berbelas kasihan. Nah, sedang yang menolong lebih sedikit, belajar untuk merendahkan diri. Mungkin saudara berkata atau bertanya apa maksudnya ya, kok kita yang seolah-olah ya lebih banyak masalah, lebih banyak kelemahan, kan artinya kita jadinya kan nggak menolong lebih banyak. Kok harus akhirnya belajar merendahkan diri ya? Karena ini saudara, saya udah temukannya dalam pelayanan, bertemu dengan banyak orang dan pasangan, saya kok temukan seringkali makin banyak kelemahan, makin susah merendahkan diri. Sebaliknya, makin tidak terlalu banyak kelemahan atas anugerah Tuhan, ya kita dibesarkan di lingkungan yang sehat dan sebagainya, kita nggak begitu bermasalah merendahkan diri. Nggak begitu bermasalah mengakui saya salah, ya saya punya kelemahan ini, ya betul. Waktu pasangannya menunjukkan kekurangannya, ya dengan cepat dia mengiyakan, iya kok memang begitu saya ya. Dan, nah saudara,
makin kita itu menyadari bahwa sebetulnya kita bermasalah atau banyak kelemahan, makin sulit merendahkan diri. Mungkin saudara bertanya-tanya, kenapa? Jawabannya adalah ini, saudara. Kalau kita punya banyak, kita itu tuh nggak keberatan. Kekurangan 1-2 hal, diambil 1-2 hal, nggak keberatan. Tapi kalau kita punya sedikit, kita lebih mau melindungi yang kita punya. Waktu kita harus mengakui, ya saya salah, saya ini begini, berarti yang udah sedikit itu diambil, terlepas dari tangan kita makin sedikit, nggak punyanya makin banyak. Nah itu sebab, saudara, kebanyakan kita yang lebih banyak kelemahan, lebih susah merendahkan diri. Karena memang kita nggak punya banyak. Jadi waktu kita harus kurangi diri kita lagi, aduh ada lagi kelemahan, aduh kelihatan lagi jeleknya, aduh berarti makin tipis diri kita. Makin kita itu makanya genggam erat-erat supaya nggak terhilang dari tangan kita. Saudara, saya memunculkan ini sekaligus juga untuk meminta kepada yang satunya mengerti. Dan ini membawa kita kembali kepada konsep anugerah, saudara. Ternyata kalau kita lebih bisa merendahkan diri, itu juga anugerah. Sebab memang sedikit banyak itu dipengaruhi oleh latar belakang kita. Kalau kita dibesarkan dalam lingkungan yang serupa dengan pasangan kita, misalnya, kita mungkin juga akan lebih susah untuk merendahkan diri. Jadi benar-benar ya di dalam Tuhan tidak ada ruang untuk sombong. Nggak ada sama sekali. Nah, tapi ya secara khusus dalam pembahasan kali ini saya harus memang mengangkat ini ya kepada yang menolong lebih sedikit. Tuhan mau pada akhirnya belajar merendahkan diri. Dengan kata lain, nah ini yang kita akan bahas panjang lebar. Yang satu belajar memberi tanpa pamrih dan mengasihi tanpa syarat, sedang yang satunya belajar meminta tanpa gengsi dan menerima dengan syukur. Nah, sebelum saya bahas bagian terakhir ini, saya berikan kesempatan dulu kepada Santi jika ada yang ingin ditambahkan. Saya setuju, apa yang kita punya adalah anugerah dari Tuhan. Jadi sebanyak yang kita dapat dari Tuhan, yaitu yang banyak kita bisa beri. Jadi banyak yang kita membawa kelemahan kita pada Tuhan, kita mengetahuinya, Tuhan mengisi, itu juga yang kita beri. Jadi memang benar-benar anugerah. Betul ya. Saudara, pertama kita semua perlu belajar memberi tanpa pamrih. Nah ini nih saya tujukan kepada yang harus banyak memberi ya, harus banyak menolong. Saudara, pada umumnya kita memberi dengan pengharapan akan ada timbal balik. Nah, pernikahan mendobrak konsep upah. Saya berbuat ini, nanti saya akan mendapatkan upahnya ini. Dan menggantikannya dengan konsep anugerah. Jadi saudara, kalau kita merasa kita inilah yang selama ini memberi lebih banyak ya, kita yang harus menolong lebih banyak. Kita sekarang mengerti Tuhan sedang mengajar kita. Memang tema besarnya adalah berbelas kasihan. Nah, secara lebih spesifiknya salah satunya adalah untuk memberi tanpa pamrih. Saudara, makin kita tahan memberi tanpa pamrih, makin kita itu mengenal anugerah. Nah, kita hanya bisa pada akhirnya memberi tanpa pamrih jika kita menyadari kita hanyalah kendaraan, alat untuk menjadi penyalur anugerah Tuhan. Kadang kita akan kehabisan ya anugerah atau belas kasihan.
kita rasanya capek. Sepertinya kok saya aja terus yang harus mengalah. Saya aja yang harus selalu mengertiin dia. Saya aja yang harus selalu menyesuaikan diri. Saya aja yang harus selalu menutupi kelemahannya, mendongkraknya, dan sebagainya. Nah, saudara, sewaktu itu terjadi, datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya nggak punya lagi kekuatan, nggak punya lagi kemurahan, nggak punya. Tapi Engkau punya. Dialah Engkau yang memberikan anugerah itu kepadanya melalui saya. Karena kita udah nggak punya lagi. Jadi kita hanya menjadi saluran. Biar Tuhan yang menyalurkan anugerahnya kepada pasangan kita. Nah, jadi saudara, ini yang Tuhan akan lakukan di dalam pernikahan kita. Tuhan mau pernikahan kita menjadi pernikahan anugerah. Bukan timbal balik. Tidak ada lagi upah. Ya, mesti menjadi anugerah. Perjalanan ini nggak mudah, tapi Tuhan mau kita sampai ke sana pada akhirnya. Berikut saudara, ini juga adalah bagi yang memberikan dengan banyak ya, menolong dengan lebih banyak. Tuhan mau kita ini belajar mengasihi tanpa syarat. Kalau tadi memberi tanpa pamrih, sekarang mengasihi tanpa syarat. Pada umumnya kita mengasihi dengan syarat. Ini ya kodrat manusiawi kita. Pasangan menjadi seperti yang kita harapkan. Pernikahan mendobrak konsep kondisi, yaitu kepuasan terjamin, jika tidak puas kembalikan. Ya saya tahu ini di Indonesia mungkin nggak seperti itu ya, di sini ya begitu. Sehabis Natal orang berbondong-bondong membalikan barang ke shopping mall atau ke toko. Nah saudara, Tuhan meminta kita menggantikannya dengan konsep komitmen, yaitu tidak puas tapi tidak kembalikan. Ya, jadi saudara, saya angkat ini karena ya saya mengerti bagi orang yang terus memberi, menolong, akhirnya ya mungkin terbesitlah pikiran, ya kalau begitu kok dia nggak pernah bisa menjadi seperti yang saya harapkan, saya kok nggak puas. Jadi seharusnya ya udah dah, putus aja dah, nggak usah lagi dah. Nah, Tuhan mau menggantikan itu dengan konsep komitmen. Tidak puas, tapi tidak kembalikan. Saudara, saya mengerti untuk kita nggak puas sepenuhnya sulit sekali ya. Tapi ya saya mau mengangkat ini supaya kita berusaha ke sana. Saya kira jarang ada orang yang bisa berkata, saya puas sepenuhnya. Jarang, saudara. Nah, justru yang saya temukan adalah seperti ini nih. Kalau ada orang berkata, saya puas, kebanyakan adalah bukannya karena dua-dua puas, tapi yang satu puas, yang satu justru nggak puas. Karena yang satu itu tuh yang harus memuaskan yang satu ini nih. Yang satu akhirnya sangat puas sekali. Jadi saya kira seyogianya lah ya dalam pernikahan yang realistik ya, akan ada ketidakpuasan. Nggak selalu pasangan itu memuaskan. Tapi di sini Tuhan menguji kita. Apakah kita mempunyai komitmen? Kalau punya komitmen, kita akan berkata, saya nggak puas, tapi saya nggak akan kembalikan. Nanti mau tambahkan? Tadi Papa bilang mengasihi tanpa syarat. Ada satu lagi di dalam hubungan baik suami istri adalah mengampuni tanpa syarat. Saya belajar kalau memikirkan hal-hal yang di belakang kadang suka mengecewakan dan sedih. Terus saya ingat Tuhan ingin kita mengampuni, bukan 70 kali 7, 490 kali, tetapi seperti untuk sebagai lifestyle
itu mengampuni dengan begitu gampang mudahnya, apalagi pada suami kita atau istri kita. Caranya bertahun-tahun saya pikir nggak terlalu gampang ya. Akhirnya saya menemukan sesuatu dari Tuhan bahwa kita memang tidak lupa apa yang telah terjadi yang menyakitkan kita dan tidak apa-apa. Yang penting perasaan kita itu makin memudar dari kesedihan, dari kemarahan, dari kekesalan, dan akhirnya sudah tidak ada mengingat kejadian yang lalu, tapi tidak merasakan pahit lagi. Kita merasakan, anugerah Tuhan sudah lewat itu. Dan sesudah itu Tuhan bisa mengisi dengan hal-hal yang lebih baik dan mengucap syukur bahwa itu terjadi, juga membentuk kita dan juga mendekatkan, saling lebih mengerti akan kasih Tuhan dan bagaimana Tuhan mengampuni kita juga. Nah, jadi pada akhirnya yang menolong lebih banyak akan mengembangkan belas kasihan dan kesabaran, serta melembutkan sikap kritis dan menerima ketidaksempurnaan. Saya akan jelaskan ya akan 4 hal ini. Pernikahan memerlukan banyak sekali belas kasihan. Kita harus mengerti mengapa pasangan bersikap dan berbuat seperti itu, makin mengerti, makin berbelas kasihan. Saudara, tadi saya sudah singgung di awal ya, bahwa kita menjadi seperti kita karena apa yang kita alami ya. Sudah tentu kita mempunyai tanggung jawab untuk berubah. Kita harus ada tanggung jawab itu. Tapi kebanyakan materi yang kita terima itulah yang membentuk kita menjadi kita apa adanya. Nah, jadi penting sekali kita mengerti kenapa kok pasangan bersikap dan berbuat seperti itu. Makin mengerti, makin kita dapat berbelas kasihan kepadanya. Nah, seringkali saudara, orang yang tidak punya banyak kelemahan, karena banyak kelebihannya, kebisaannya, dan kebaikannya, ya sukar mengerti. Kenapa kok dia nggak begitu ya? Kenapa kok dia nggak bisa berpikir seperti itu ya? Kenapa kok dia nggak bisa bersikap seperti itu ya? Nah, saudara, jadi ini tantangan ya bagi yang memang banyak kekuatan untuk berbelas kasihan bahwa pasangannya memang tidak seperti dia. Sambung lagi. Pernikahan memerlukan banyak sekali kesabaran. Nah, jadi orang yang memberi, dan karena memang tidak mempunyai terlalu banyak kelemahan, mesti belajar sabar. Sebab berubah itu susah, karena berubah itu berarti melawan kebiasaan dan kodrat. Nature. Ya. Nah, kita harus mengerti pasangan kita sudah dibentuk seperti ini, jadi kebiasaan-kebiasaannya juga ya seperti itu, bawaan-bawaannya juga seperti itu, maka perubahan itu akan memakan waktu yang lama. Nah, seringkali yang lebih banyak kekuatan, ya karena tadi saya sudah singgung, dibentuk dalam lingkungan yang lebih kondusif, sehingga pribadinya berkembang dengan lebih baik. Nah, susah sabar. Karena bagi dia, saya juga ada kelemahan, tapi saya menyadari kelemahan saya, ya saya mau berubah. Nah, tapi saudara, saya mau ya mengangkat satu hal ini nih. Sekali lagi, makin banyak modal, makin mudah berubah. Makin sedikit modal, makin sulit berubah. Saudara, dulu saya bekerja sebagai children social worker. Jadi menangani anak-anak yang dianiaya ya di Los Angeles County. Saudara, memang orang berkata child abuse, penganiayaan anak itu terjadi di semua kelompok masyarakat. Betul itu. Bisa terjadi di keluarga yang baik-baik, bisa terjadi di keluarga yang kurang baik, segala macam. Betul.
Tapi saudara, kenyataannya adalah porsi terbesar child abuse, penganiayaan anak, terjadi di dalam kelompok masyarakat yang memang bermasalah. Jadi saya masih ingat dalam pekerjaan saya dulu, waktu saya berkunjung kepada keluarga-keluarga ini, lebih banyak sepertinya tuh keluarga satu orang tua, bukan dua orang tua. Karena udah bercerai atau memang nggak pernah menikah. Berkali-kali saya bertemu dengan ibu yang anaknya 3 atau 4 dari 3 atau 4 pria. Itu cukup umum, saudara. Dan cukup umum di mana orang tuanya itu mempunyai latar belakang kriminal, ya, dan umum juga pengguna narkoba dan segala macam hal-hal yang memang menjadi masalah masyarakat. Nah, kita kadang mungkin berkata, ya kenapa kok mereka nggak mau berubah? Nah, saudara, ini sebetulnya nih bergantung pada modal. Modal banyak, sepertinya lebih banyak sumber daya, sehingga kita lebih bisa mengubah. Modal sedikit, sumber daya lebih tipis, lebih susah berubah. Nah, dalam pernikahan, ini juga seringkali ya terjadi. Kalau kita membawa modal sedikit ke dalam pernikahan kita, sumber daya kita lebih terbatas, berubah itu lebih susah. Ini menjadi ujian kesabaran bagi pihak yang satunya. Tuhan mau pihak yang satunya itu belajar bersabar. Saudara, saya yakin saudara mulai bisa mereka-reka ya, kemana sih arahnya yang saya mau bawa. Iya betul saudara. Tuhan mau menggunakan pernikahan membentuk kita supaya menjadi mirip dengan Dia. Ya, Tuhan mau kita ini menjadi seperti dirinya. Maka ya kesabaran itu hal yang penting baginya karena itu adalah ciri khasnya Tuhan. Dia mau kita belajar bersabar pula. Apakah Santi mau tambahkan di sini? Saya mengaminkan. Oke. Berikut saudara, pernikahan juga membutuhkan banyak kelembutan. Nah, pihak yang lebih sedikit kelemahannya, ya, kadang-kadang kritis, saudara, kurang lembut. Jadi ada yang memasuki pernikahan dengan sikap kritis, sebagian lagi baru mengembangkan sikap kritis setelah menjalani pernikahan. Tapi pada akhirnya sama. Kita bersikap kritis terhadap satu sama lain. Karena ketidaksamaan dan kelemahan mengganggu. Ini memang ya akan menjadi menu sehari-hari. Yang lebih banyak bisa, yang lebih banyak kekuatannya, akhirnya ya merasa terganggu ya oleh kelemahan pasangannya. Sebab sekali lagi ketidaksamaan dan kelemahan mengganggu. Akhirnya ya awal pernikahan mungkin masih bisa lembut, setelah menikah beberapa lama hilanglah kelembutan itu. Justru yang keluar akhirnya jadinya kata-kata yang kasar, yang kritis, yang pedas, yang menjatuhkan, itu bisa terjadi, saudara. Ya. Saudara, pernikahan juga membutuhkan banyak penerimaan. Makin kita bertumbuh dewasa dan membaik, makin sulit kita menerima ketidaksempurnaan pasangan. Ya, sebaliknya makin morat-marit hidup kita, makin mudah kita menerima ketidaksempurnaan. Saya pernah ditanya oleh orang, yaitu duduk di sebelah saya di pesawat terbang ngobrol-ngobrol dengan saya. Nah, dia tahu saya hamba Tuhan, dia bertanya kepada saya. Dia itu mobilnya mogok, terus kemudian ada orang yang nolongin dia. Nah, orang yang nolongin dia itu sepertinya orang yang di jalanan atau apa, tapi yang dianggap orang baik-baik, yang dia minta tolong, kok nggak tolongin dia. Kenapa ya Pak? Ya, dia berkata, justru orang yang nggak baik, yang lebih baik. Maksudnya kok lebih bersedia menolong. Nah, saya memberikan jawabannya begini. Saya berikan jawaban lewat perumpamaan. Pak,
kalau kita ini montir, kita ini tangannya kotor penuh oli karena membereskan mobil, ya mesin-mesin mobil. Kita itu lebih nggak berkeberatan pegang mesin-mesin mobil yang kotor, sebab memang tangan kita udah kotor. Tapi waktu tangan kita ini bersih, kita ini lebih enggan mengotori tangan. Jadi itu penyebabnya, saya berkata kepada dia. Saudara, seringkali ini yang terjadi memang. Yang lebih banyak kelemahan, lebih bisa menerima kelemahan. Yang hidupnya memang lebih morat-marit, ya udah lebih bisa menerima ketidaksempurnaan. Karena ya sama ya. Tapi justru yang lebih benar, yang lebih nggak banyak masalah, lebih sulit menerima. Ya. Nah, jadi Tuhan juga mau kita belajar menerima pasangan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menerima ketidaksempurnaan bila kita, bukan sombong, makin hari makin dalam tanda kutip sempurna. Makin hari kita makin belajar banyak dan berubah, sedang pasangan tidak belajar banyak dan tidak berubah. Ada yang seperti itu. Ada yang mau belajar, ya ikut seminar itu, kemudian terapkan, baca buku ini, kemudian terapkan. Ada yang nggak mau pusing. Ada yang sebodoh amat gitu. Nah, memang jadinya yang nggak sama. Nah, jadi bagaimana kita menerima ketidaksempurnaan dalam kondisi seperti itu? Nah, jawabannya adalah kita menerima ketidaksempurnaan dengan cara menerimanya pasangan sebagai ketidaksempurnaan. Artinya, saudara, kita tidak lagi menyoroti perbuatan-perbuatan yang tidak sempurna itu dan harus menerima perbuatan-perbuatan yang gak sempurna itu. Tapi kita mesti menerima dia sebagai pribadi yang utuh, sebagai ketidaksempurnaan. Nah, begitu kita bisa terima sebagai pribadi yang utuh, dia nggak sempurna, kita lebih bisa terima. Saya berikan contoh, saudara. Ya, maaf kalau contoh ini sepertinya kok menyamakan pasangan dengan produk, ya, dengan barang. Tapi mohon didengarkan sebagai contoh saja, ya. Saudara, kita tahu kan ada mobil yang baik, yang jarang rusak, ada mobil yang kurang baik, yang lebih sering rusak. Saudara, kita ini nih akan bisa menerima mobil kita itu sering rusak. Kalau kita menerima memang ya mobil kita ini nih mobil yang memang dikenal suka rusak. Gitu, saudara. Kita nggak akan ngeluh lagi. Atau mobil kita udah tua misalnya. Kita tahu mobil tua ya banyak masalahnya. Ya udah kita terima. Ngerti ya? Jadi waktu kita bisa menerima pasangan kita secara utuh sebagai ketidaksempurnaan, kita lebih bisa menerima ketidaksempurnaannya. Dan ingat, menerima tidak berarti menyukai. Kita nggak mesti menyukai yang tidak sempurna itu. Jadi kita ya udah terima aja meskipun tidak suka. Nanti mau tambahkan? Saya mengaminkan waktu kita bisa menerima yang tidak sempurna itu, kita sebetulnya juga membawa damai. Dan Tuhan Yesus berkata, blessed are those who will bring peace, ya, untuk di dalam rumah mesti ada kedamaian. Jadi kita belajar juga menjalankan firman Tuhan. Okay. Nah, ini untuk yang lebih banyak kelemahannya, jadi sebetulnya ya dia lebih perlu banyak pertolongan. Pelajaran atau hal yang Tuhan inginkan darinya adalah belajar meminta tanpa gengsi. Pada umumnya kita sulit meminta karena gengsi. Itu sebab kita nggak meminta, kita menuntut. Kita menuntut pasangan lebih mengasihi, lebih mengerti, lebih mengangkat kita ke permukaan, lebih menghargai, dan sebagainya. Nah, saudara, daripada menuntut, mintalah. Saya percaya kebanyakan orang akan bersedia ya menolong, memberi, jika kita meminta baik-baik.
Dan udah tentu untuk meminta, kita mesti mengakui memang kita memerlukan itu. Jadi, belajar meminta tanpa gengsi. Saudara, singkat kata, kita masuk ke dalam pernikahan dengan membawa pengharapan. Ya, bahwa pasangan akan membahagiakan kita dan seharusnya memenuhi semua kebutuhan atau menutupi kelemahan kita. Pernikahan mendobrak konsep memalukan. Maka seharusnya kamu tahu memberi dan lain-lain ya, karena kita malu minta kan ya. Jadi ya, dia itu seharusnya tahu lah. Nah, Tuhan mau kita menggantikan memalukan dengan konsep mengakui. Maka seharusnya saya meminta. Ya. Nah, saudara, waktu Adam dan Hawa pertama diciptakan Tuhan, kita tahu mereka tidak berbusana. Artinya mereka itu tidak malu. Apa adanya. Ya. Nah, setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka menutupi. Karena apa? Mulai malu. Nah, saudara, kalau kita mau memaknainya secara lebih luas, ini dia salah satunya, saudara. Hal yang membuat kita malu adalah meminta. Meminta. Karena meminta itu berarti kita mengakui kita butuh, kita kurang, kita lemah, dan kita perlu. Nah, Tuhan mau yang menjadi tema pernikahan kita bukannya malu, tapi mengaku. Berikut, kita semua juga perlu belajar untuk menerima dengan syukur. Ini sekali lagi buat yang lebih banyak kelemahan, jadi memang membutuhkan pertolongan. Pada umumnya, sewaktu menerima yang menolong lebih sedikit, sulit untuk menerima dengan syukur. Biasanya ada saja keluhan, kurang ini, kurang itu, sebab memang rasanya selalu kurang. Nah, pernikahan mendobrak konsep kurang dan menggantikannya dengan cukup. Dan cukup dimulai dengan syukur. Dengan kata lain, kita tidak menunggu sampai cukup baru bersyukur. Santi memberikan kepada saya pelajaran yang indah dalam hal ini. Dia itu memang seperti saya kira kebanyakan perempuan, ya senang bila saya itu bisa lebih romantik. Tapi ya memang saya enggak romantik. Jadi ya ini menjadi kelemahan saya. Tapi Santi sering kali berkata begini, nggak apa-apa dia bilang. Ya saya maunya kamu lebih romantik, tapi ya nggak apa-apa. Ya saya ngerti. Sebab ya kamu mempunyai lebih banyak kekuatan, kelebihan. Jadi ini kelemahan yang nggak begitu berarti buat saya. Meskipun dia memang tetap mengatakan, ya ini sesuatu yang dia akan sangat senang sekali bila saya bisa memberikannya kepada dia. Nah, saudara, singkat kata, Santi itu berkata apa yang diterimanya cukup. Dan dia sudah mensyukuri. Nah, ini menolong saya, saudara. Enggak ditekan, enggak dituntut, ya. Dan sewaktu saya lebih bisa, lebih ingat, ya saya coba melakukannya, gitu. Santi mau tambahkan? Ya, sesudah saya menerima, rasanya Pak Paul jadi lebih romantis. Ya. Ya udah menikah berpuluhan tahun sekarang, ya saya lebih belajar ya. Misalnya tadi atau kemarin Santi pernah juga ya cerita waktu kami menonton televisi, ya saya memang ingin berdekatan dengan dia, memegang tangannya, dan tidur malam juga saya memang selalu memegang tangan dia. Nggak ada yang suruh sebetulnya, saudara, mau sendiri. Tapi memang ya Santi harus menunggu 30 tahunan lebih baru saya melakukan itu. Namun ya dia itu nggak menuntutnya, tapi ya dia mensyukurinya meskipun dia menerimanya nggak begitu banyak. Nah ini menolong sekali ya. Oke. Tadi yang pertama ya, jadi kita mesti menyadari adanya ketidakseimbangan. Kelemahan nggak pernah sama ya, kadarnya, jumlahnya. Kedua,
kita mesti menyadari bahwa ada maksud Tuhan di balik kelemahan pasangan untuk kita. Saya akan jelaskan ya. Biasanya kita berpikir ada maksud Tuhan di balik kekuatan pasangan untuk kita. Ya, kita ini kan senang ya melihat kekuatan pasangan. Pak Christian cerita ya di ceramahnya, atau Ibu Ana yang bercerita, Pak Christian itu orang yang memang sistematik sekali. Kalau mau pergi kemana-mana, dia udah siapkan semuanya, ya dengan mendetail, dia sudah atur semuanya. Sedangkan Ibu Ana lebih berpikir secara global. Nah, saudara, sudah tentu ya mungkin saja kita berkata, oh iya ya, kalau suami saya seperti itu, ya enak ya, pergi kemana-mana, nggak usah pusing, semuanya sudah diatur dan sebagainya. Kekuatan. Tapi ya saya yakin, dalam pernikahan Ibu Ana dan Pak Christian dan juga kita semua, nah saudara, yang menjadikan pernikahan itu kuat dan berhasil, bukan ini saudara, bukan kekuatan yang bisa kita terima dari pasangan kita. Ya bukan saudara. Ya, jadi kita mau sekarang melihat maksud Tuhan di balik kelemahan pasangan untuk kita. Sebab dia kan menikah sama kita, berarti Tuhan memberikan kelemahannya kepada kita. Dengan kata lain, kita harus meyakini kebenaran Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, ini kita mesti yakini dalam pernikahan kita pula. Kelemahan pasangan dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Coba kita perhatikan ya dengan lebih saksama. Kebaikan datang dalam dua bentuk. Pertama adalah kelemahan pasangan membuat kita tidak jatuh ke dalam dosa. Kedua, kelemahan pasangan membuat kita menumbuhkan sesuatu yang baik dari diri kita. Coba saya jelaskan satu persatu. Setelah kelemahan pasangan membuat kita tidak jatuh ke dalam dosa. Tuhan memakai bukan saja situasi, tapi juga orang di sekitar kita untuk menahan kita tidak jatuh ke dalam dosa, termasuk pasangan kita. Nah, jadi begini saudara, Tuhan tahu potensi dosa yang ada dalam diri kita. Nah, seringkali Ia memakai kelemahan pasangan untuk menahan kita tidak jatuh. Jadi coba saudara pikir baik-baik, ya renungkan sedikit ya. Apa ya kelemahan pasangan kita? Dan bagaimana Tuhan memakainya menahan kita untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Saudara, kalau kita renungkan baik-baik, saya yakin kita akan temukan. Ada itu kaitannya. Mungkin kita lihatnya dosa itu jauh, tapi sebetulnya kalau pasangan tidak mempunyai kelemahan ini, bisa jadi saya itu tuh sudah jatuh ke dalam dosa itu. Saya berikan contoh, saudara. Ini saya temukan cukup sering ya. Salah satu dosa yang mudah sekali ya datang ke dalam hidup kita adalah dosa kesombongan. Karena ada orang yang memang lebih mempunyai masalah, lebih mudah jatuh ke dalam dosa kesombongan, ada yang memang lebih jauh deh ya, lebih enggak terlalu cepat jatuh ke dalam dosa kesombongan. Nah, saya perhatikan saudara, kelemahan pasangan dipakai Tuhan menahan orang yang berpotensi sombong tidak sombong. Berkali-kali saya temukan ini saudara. Baik di dalam konteks orang-orang yang melayani Tuhan secara purna waktu maupun yang tidak. Seringkali itu saya lihat kelemahan pasangan menahan orang untuk tidak jatuh ke dalam dosa kesombongan.
Kalau tidak ada kelemahan, mudah sekali orang itu jatuh ke dalam kesombongan. Nah, ini saya juga lihat bukan saja dalam konteks suami istri, tapi juga anak. Saudara, ada kalanya Tuhan memang menyodorkan kelemahan anak supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa kesombongan. Jadi, Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu potensi kita untuk berdosa. Tuhan memakai kelemahan pasangan menahan kita, sehingga akhirnya tidak jatuh ke dalam dosa. Nanti mau tambahkan di sini? Enggak, benar. Saya mengaminkan. Oke. Yang kedua, kelemahan pasangan membuat kita menumbuhkan sesuatu yang baik dari diri kita. Jadi, setiap kali Tuhan memakai kelemahan pasangan untuk menumbuhkan sesuatu yang ingin Tuhan berikan kepada kita untuk dipakainya kelak. Sesuatu itu tersembunyi, masih ada di dalam, belum keluar. Tuhan mengeluarkannya lewat kelemahan pasangan. Gara-gara kelemahan pasangan, akhirnya yang baik itu, yang tidak terlihat itu, Tuhan cuatkan. Waktu akhirnya tercuat, Tuhan kemudian pakai dan Tuhan gunakan untuk menjalani kehendak-Nya. Nah, jadi saudara, Tuhan mendatangkan kebaikan kepada kita lewat kelemahan pasangan. Saudara, dalam pernikahan saya sama Santi ya, saya belajar bersabar. Saya belajar menerima. Boleh dikata itu hampir semuanya dari pernikahan dengan Santi. Saya belajar banyak sekali ya. Dan akhirnya dalam anugerah Tuhan, Tuhan pakai itu untuk menjadi berkat. Untuk dipakai menjalankan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Jadi saudara, Tuhan kadang memang akan menggunakan pasangan, menumbuhkan sesuatu yang baik itu, supaya bisa keluar, supaya nanti bisa dipakainya. Nanti mau tambahkan di sini? Iya, di dalam perkawinan juga saya belajar diberikan compassion, lebih mengerti, mau mengerti, dan ya compassion bahasa Indonesianya belas kasihan. Nah, buah-buah Roh Kudus itu rasanya harus bisa bertumbuh kalau ada situasi yang kita dipaksa belajar. Jadi kelemahan itu sebetulnya menjadi satu kekuatan di dalam perkawinan kita. Karena di Yakobus 1 berkata juga, count it all joy if you fall into various temptation. Karena di dalam kesusahan itu kita jadi belajar siapakah diri kita. Kalau Paul sempurna, saya tidak usah memaafkan, saya tidak usah belajar menerima. Jadi saya pikir kelemahan anak saya juga dan kelemahan suami istri itu menumbuhkan rasa karakter kita lebih baik. Mungkin saya sharekan ini, bulan yang lalu saya tulis surat kepada anak saya yang perempuan dua-duanya. Saya bilang saya selalu berasa saya adalah mama yang sangat sabar. Tapi sebetulnya Tuhan membuka sesuatu wawasan untuk saya. Saya sebetulnya sabar karena kalian berdua itu selalu mendengarkan kata mama. Jadi sebetulnya saya bukan orang yang sabar, mama yang sabar, tapi saya mau mengucap syukur. Saya bilang karena kamu tuh berdua selalu mendengar mama dan tidak mau menyusahkan. Saya belajar bahwa diri saya tidak sabar waktu kalau kami ada konflik berdua. Jadi puji Tuhan ada sesuatu di dalam perkawinan kita yang saya harus belajar lebih sabar. Ya, jadi terima kasih untuk kelemahan pasangan.
Ya. Tadi Santi singgung soal anak. Betul, saudara, ya. Saya masih ingat sekali istri Dr. James Dobson ditanya ya, Shirley, ya. Apakah apa yang Dr. Dobson ajarkan itu terbukti benar dalam pernikahanmu, dalam keluargamu? Terus dia berkata, of course not. Pasti enggak, dia bilang. Ada hal-hal yang dia ajarkan yang enggak terjadi dalam keluarga kami. Saudara, dia itu kemudian menambahkan, lewat itu semuanya lah, jadi kami belajar bersandar kepada Tuhan. Ini yang saya pelajari, ini yang saya terima dari masalah yang terjadi pada anak saya sewaktu meninggalkan Tuhan, dan yang nomor 2 juga hampir meninggalkan Tuhan. Saudara, saya berusaha hidup dalam tanda kutip sebaik-baiknya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan dalam bidang keluarga. Saya mencoba menjaga, jangan sampai saya membuat kesalahan. Saya nggak mau saya dicintai orang, dibenci sama anak atau sama istri sendiri. Saya nggak mau begitu. Saya mau justru saya dihargai dan dicintai oleh istri dan anak-anak saya. Nah, saudara, jadi saya berusaha melakukan hal-hal yang benar buat anak-anak dengan harapan mereka bertumbuh nanti di dalam Tuhan, mencintai Tuhan, dan bisa melayani Tuhan. Namun, saudara, ternyata Tuhan melakukan semua itu sesuai yang saya minta, yang saya harapkan, tapi dengan cara yang di luar dugaan saya. Semua yang saya itu pikirkan, kalau saya lakukan A, hasilnya akan B, berantakan semuanya. Yes, nanti malam, saudara bisa mendengar kesaksian dari salah satu anak kami. Saudara, lewat masalah apa yang terjadi pada anak saya itu diajar Tuhan sungguh-sungguh untuk bersandar. Dulu ya bersandar, sebelumnya bersandar, tapi ya juga menggunakan ya pengertian sendiri, pemahaman sendiri, berusaha, tapi pada akhirnya saya itu harus melepaskan semuanya. Saya masih ingat sekali nasihat yang saya terima dari salah seorang pengurus Unika ya yang hadir waktu saya bercerita tentang pergumulan saya. Dia berkata, saya dari keluarga bukan Kristen. Kalau saya pikir-pikir, mustahil saya bisa mengenal Tuhan Yesus. Tapi akhirnya saya menjadi anak Tuhan. Saya hanya bisa simpulkan karena anugerah Tuhan lah. Saya bisa mengenal Tuhan Yesus. Jadi dia berkata kepada saya, keselamatan 100% anugerah Tuhan. Jadi saya berusaha supaya anak-anak saya itu mengenal Tuhan, menerima keselamatan, tapi lewat apa yang terjadi, Tuhan seolah-olah mau berkata, kamu sungguh harus ngerti sekarang bahwa keselamatan adalah anugerah saya. Nah, saudara, kelemahan dipakai Tuhan menumbuhkan sesuatu yang baik yang Tuhan ingin berikan kepada kita untuk dipakainya kelak. Nah, saudara, ini dia. Sekarang saya gunakan ini sebagai penerapan praktisnya ya. Caranya bagaimana sih ya? Kok kelemahan itu menjadi sesuatu yang baik buat kita ya? Apa yang harus kita lakukan? Kelemahan pasangan mengharuskan kita untuk memangkas hidup kita, yakni hal-hal yang ingin dan bisa kita kerjakan. Lalu apa artinya? Ada hal-hal yang kita kok yakin ya, kalau istri kita, suami kita lebih baiklah, lebih sehatlah, lebih nggak banyak kelemahan lah, saya akan bisa berbuat ini itu, lebih baik lagi, lebih efektif lagi, lebih banyak lagi, dan sebagainya. Tapi karena pasangan kita ya tidak seperti itu, maka tidak bisa. Nah, saudara, kita mesti memangkas hidup kita. Sekilas pangkasan ini kan merugikan kita ya, aduh gara-gara pasangan kita, jadi kita nggak bisa begini atau begitu. Tapi ternyata menguntungkan sebab pangkasan ini memunculkan sesuatu yang baik yang akan dipakai Tuhan.
Sekarang saya berikan contoh ya. Ada hal-hal yang ingin saya lakukan dan bisa saya kerjakan, tapi memang karena saya mau atau saya berusaha memprioritaskan keluarga di tengah-tengah kesibukan saya dengan sadar memangkas diri saya. Saya enggak melakukannya. Saudara, sekilas sepertinya merugikan, tapi ternyata menguntungkan. Karena justru saudara, waktu kita memangkas diri kita, yang baik itu keluar. Saya sudah melihat saudara, orang yang tidak bersedia memangkas diri. Tetap mau melakukan ini itu, mungkin pekerjaannya atau mungkin pelayanannya, coba ini, coba itu, pokoknya ya udah, semua harus menyesuaikan diri, bukan dia yang menyesuaikan diri. Nah, saya lihat pada akhirnya berantakan, lebih justru merugikan. Ya, jadi relalah memangkas diri. Dan kuncinya adalah bersedia belajar, ya, teachable. Bahwa sesungguhnya Tuhan sengaja menghadirkan kelemahan pasangan buat kebaikan kita, agar kita tidak berdosa dan agar kita bertumbuh. Pemahaman ini menolong kita memadukan kelemahan. Dalam pengertian, dengan penuh kesadaran dan kerelaan kita memasukkan kelemahan pasangan ke dalam hidup kita dan menjadikannya bagian diri dan hidup kita. Bukan sebaliknya, berusaha mengeluarkan kelemahan pasangan dari hidup kita. Ya, jadi penting ya kita masukkan kelemahan pasangan. Waktu kita memangkas diri kita memasukkan dia ke dalam diri kita. Kita memasukkan anak-anak kita dengan tuntutannya, dengan masalahnya ke dalam diri kita, ya, kita memangkas diri kita juga. Tapi lakukanlah ini ya. Sudah tentu tidak mudah memadukan kelemahan. Proses atau perjalanan ini berat, berbatu, dan panjang. Namun kalau kita mau menjalaninya dan bersandar pada kekuatan dan tuntunan Roh Kudus, kita akan sampai pada tujuan. Saudara, saya akan akhiri dengan firman Tuhan yang diambil dari Yeremia 31 ayat 2. Thus says the Lord, the people who survived the sword found grace in the wilderness. Orang yang terselamatkan oleh pedang menemukan anugerah di padang gurun. Memang ayat ini konteksnya adalah orang-orang Israel yang Tuhan selamatkan, yang diserang oleh bangsa lain, tapi karena mereka taat, akhirnya mereka diselamatkan dari pedang. Mereka akhirnya menemukan kasih karunia di padang gurun. Saya mau terapkan ini juga buat pernikahan kita. Kita ini ibaratnya sebagai suami istri harus kadang-kadang tersayat-sayat oleh pedang. Ya, pernikahan bisa melukai kita. Bisa, saudara. Tapi barang siapa bertahan, meskipun tersayat oleh pedang, akan menemukan kasih karunia di padang gurun. Karena akan ada kasih karunia di padang gurun yang Tuhan sediakan bagi kita. Oke. Luar biasa ya. Saya baru nyadar kenapa saya diminta lagi jadi moderatornya. Ternyata karena memang di ujung sesinya Pak Paul menyebut nama saya. Terima kasih. Pak Julimin, Bu Wei Chen. Ya. Ini pertanyaannya luar biasa menarik dan luar biasa menjadi pergumulan untuk beberapa orang yang bertanya secara langsung. Tapi Bapak Ibu mohon izin, saya tidak akan menyebutkan siapa yang bertanya, supaya memang nanti jangan jadi gibah begitu ya. Nanti, wah dia yang nanya, berarti ada masalah begitu ya. Walaupun belum tentu dia yang nanya, dia yang sedang bergumul. Tetapi
pertanyaan-pertanyaannya juga dengan segitu banyak saya akan coba rangkum supaya memang semuanya bisa terjawab dan Bapak Ibu juga bisa mendapat berkat melalui jawaban-jawaban yang akan disampaikan oleh Pak Julimin dan Bu Weichen. Kita mulai, Pak Julimin, Bu Weichen. Ini terkait dengan relasi pasangan yang selalu kita ngomongin tentang kelemahan dan kelemahan lah ya, kalau kelebihan mah nggak usah ngomongin biasanya. Nah ini bagaimana nih ya, bagaimana menghadapi pasangan yang selalu nganggap dirinya benar, terus nganggap dirinya paling hebat, terus kalau seandainya ngomong tentang kelemahan dia merasa bahwa itu memalukan untuk dia, begitu ya. Dan juga dia kadang-kadang juga nggak sadar tentang kelemahannya. Kalau dikasih tahu malah jadi marah, begitu ya. Dan yang paling celaka, Pak Julimin, Bu Weichen, pasangannya nggak ikut sesi ini. Nah, bagaimana tuh menghadapi pasangan yang seperti itu? Apakah koneksi saya baik? Ya, oke, bisa didengar. Bisa didengar ya. Karena di sini ada kasus sampai merasakan bahwa saya sampai kelelahan mengasuh dan mendidik anak karena itu menjadi pertengkaran juga dengan pasangan. Nah, kira-kira seperti itu tuh pertanyaan yang paling banyak terkait dengan kelemahan tadi, Pak Julimin, Bu Weichen. Silahkan. Oke. Mungkin sebelumnya kami harus ngomong dulu kepada peserta bahwa yang membawakan sesi ini adalah Pak Paul Gunadi, dan beliau itu, waduh, dosen kami gitu ya, hebat. Jadi jawaban-jawaban kami ini mungkin standar-standar aja sih, saudara-saudara ya. Tapi saya juga belajar banyak dari apa yang Pak Paul sampaikan gitu. Nah, kalau dari yang saya pikirkan dari pertanyaan ini, sebetulnya tadi Pak Paul sudah menyebutkan bahwa ada memang orang-orang yang sulit sekali untuk mengakui kelemahannya. Ya, jadi dia lebih banyak merasa diri benar, diri hebat, diri nomor satu. Nah, biasanya orang-orang yang begini mungkin karena dia punya latar belakang yang sulit sekali mengakui kelemahan, dan mungkin dia juga punya modal tidak banyak. Jadi memang perubahan atau berubah itu sangat sulit. Jadi memang pasangannya atau saya sebut mungkin istrinya yang ikut begitu ya sekarang. Nah, tadi Pak Paul sih ngomongnya begini, menerima, mengerti dan menerima kelemahannya dia. Meskipun bukan berarti kita setuju atau meskipun tidak berarti kita senang dengan hal itu. Jadi sesekali kita bisa menyatakan, meskipun tidak dengan sikap atau tidak dengan bahasa yang menyerang. Tetapi perlu dilatar belakangi dengan kita mengerti kenapa dia begitu. Dan mengerti dan menerima memang perubahan itu susah dan dia begitu. Kira-kira mungkin begitu. Itu dari saya. Ya, jadi memang secara konsep apa yang dijawab tadi sudah betul sesuai dengan apa yang Pak Paul ajarkan. Cuma saya mau tambahkan sedikit di dalam bentuk konkretnya gitu kali ya. Nah, saudara, saya dan Weichen berdua itu mempunyai kelemahan yang banyak masing-masing gitu ya. Dan kami berdua berjuang dengan luar biasa untuk menerima kelemahan dari masing-masing gitu. Nah, saya kalau kelemahan saya tentu Weichen yang lebih tahu gitu ya. Tapi sedikit saya akan bicara soal kelemahannya Weichen. Saudara, saya berjuang setengah mati untuk mengatasi kelemahannya Weichen, persis seperti Ibu tadi yang mengatakan kadang-kadang udah capek gitu ya. Nah, tetapi saudara, saya memang akhirnya juga disadarkan dengan banyak belajar, saya juga mengetahui bahwa memang akhirnya kita yang lebih melihat kekurangan pasangan, kelemahan pasangan, kita mesti menerima kelemahan itu bagian dari kehidupan yang milik kita gitu. Nah, saudara, jadi saya coba belajar menerima apa yang menjadi kelemahannya istri saya itu, walaupun itu menjengkelkan, walaupun itu menjadi menyusahkan. Ya, tapi tadi Pak Paul juga ada mengatakan, waktu saya belajar menerima dan saya jadi bisa sendiri dilatih oleh Tuhan untuk lebih baik dan bisa berguna.
ya dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Ya, saudara, misalnya contohnya begini. Saya ambil satu contoh. Saudara, istri saya itu pelupa, gitu ya. Saya itu dulu jengkel dan saya suka marah, gitu ya. Saudara, karena lupanya sangat keterlaluan gitu. Kadang-kadang saya sudah pernah kejadian begini, saudara. Saya minta dia, kita mau pergi, tolong tutup pintu. Dia bilang udah. Waktu saya pulang, hampir rumah pintu terbuka semua, saudara. Saya pikir ada maling masuk, baru dia ngomong, oh iya lupa. Nah, saudara. Lalu pernah lagi, saudara, kami waktu tinggal di Tangerang Serpong, kami ke Jakarta, sampai di Jakarta, dia bilang, komputerku ketinggalan, lupa. Saya mesti balik lagi. Nah, saudara, saya jengkel luar biasa. Tapi saya nggak bisa rubah. Saya bilang, karena kamu nggak concern, karena kamu nggak ada perhatian, kamu les dari hal itu. Tapi nggak bisa, saudara. Akhirnya apa? Saya belajar, saya yang berubah. Menerima kelemahan dia menjadi memang itulah dia. Jadi sekarang, saudara, akhirnya saya kalau kemana-mana pergi sama dia, saya yang periksain di meja. Apakah ada yang ketinggalan, barang apakah ada yang tercecer. Kalau mau pergi, saya cek lagi semua. Hal itu menjengkelkan dan merugikan saya, kalau kata Pak Paul tadi. Tapi ternyata nggak merugikan, menguntungkan juga. Akhirnya saya jadi belajar lebih sabar dan lebih perhatian. Nah, ini salah satu contoh aja yang sedikit mungkin bisa kita latih. Ya. Teman ibu yang tadi mungkin sudah sangat lelah gitu karena suaminya nggak pernah belajar berubah gitu ya. Nah, saya masih bersyukur istri saya juga belajar sedikit demi sedikit. Nah, tapi bukan saya yang ngajarin, Tuhan yang bekerja dalam benak dia. Mungkin dia ngeliat saya berubah, jadi dia berubah. Nah, mungkin seperti itu. Oh, terima kasih sharingnya juga. Yes, Bu Ichan. Ya, betul kata Yulimin gitu ya. Saya itu nggak bisa dimarah-marahi, saudara-saudara ya. Makin dimarahin, makin stres, makin lupa gitu. Makin banyak lupanya begitu. Jadi dan udah gitu yang kedua jadi nervous gitu. Jadi satu saat saya juga ngomong nggak bisa begini terus ya. Makin kamu marah, kayaknya aku makin stres. Dan stres, nervous, jadi tambah-tambah begitu. Jadi penyakitnya muncul. Jadi akhirnya dia menolong saya dengan cara itu. Ya memeriksa lebih banyak, lebih teliti begitu. Lalu itu juga membuat saya jadi berusaha juga gitu ya. Meskipun sampai sekarang tetap aja yang namanya penyakit lupa ada aja gitu, saudara. Tapi mungkin nggak separah dulu ya, barangkali saya nggak tahu, itu mesti suami saya yang tahu seperti itu sih. Cuman memang ada taraf di mana kita bisa rasa capek banget. Saya mengerti ya, mungkin tadi terutama untuk urusan anak-anak. Saya kebayang mungkin ibu ini merasa bahwa urus anak-anak semua saya, urus rumah tangga semua saya. Belum kalau dia juga bekerja. Ya biasanya istri-istri itu kalau nggak bekerja, lalu suami yang bekerja, dia urus rumah tangga, urus anak, dia masih oke. Tapi kalau suami istri bekerja, lalu istri masih urus anak-anak, masih urus rumah tangga, lalu suami tidak mengurus apa-apa, begitu ya, seolah-olah tidak mengurus apa-apa, itu betul-betul membuat capek. Nah, saudara-saudara, memang sulit sekali dalam hal ini untuk tidak bicara. Jadi mungkin kalau saya akan belajar untuk mengerti dan menerima, namun juga sekaligus sewaktu akan ngomong sama suami apa yang kita butuhkan untuk dia membantu. Misalnya sedikit aja, saudara-saudara ya. Jadi biasanya yang saya coba lakukan kalau sampai sama Yulimin adalah saya meminta tolong yang konkret. Jadi nggak bisa cuma ngomong begini, Min bantuin dong di rumah, gimana sih gitu kan, kita sama-sama kerja, udah gitu kamu di rumah kamu bantu dong. Apa yang kamu bisa bantu, kamu bantu. Nah nggak bisa. Ya saya kalau sama Yuli ini, saya akan bilang, Min boleh nggak tolong kamu yang masak malam ini? Aku capek banget, misalnya. Nah dia akan tanya, masak apa? Apa aja deh. Atau kita akan ngomong ada telur. Itu lebih gampang. Ya kalau apa aja deh, dia oh ya udah Gojek begitu. Bisa begitu tuh ya saudara-saudara. Nanti nggak cocok tuh sama kita. Ya jadi kita bisa ngomong misalnya goreng telur aja deh, boleh nggak bantuin gitu. Misalnya seperti itu. Jadi memang bisa langsung secara konkret. Yang kita harapkan apa. Nah, biasanya lebih oke begitu. Nah, itu kira-kira sih.
Oke. Baiklah. Nah, ini menanggapi tentang kelemahan-kelemahan yang tadi sudah disebutkan. Ini ada beberapa kelemahan-kelemahan yang memang disebutkan, yang ditanyakan ke saya. Bagaimana dengan kelemahan, apakah yang dimaksud itu adalah termasuk dengan kelemahan fisik? Pak Julimin, Bu Weichen, mohon maaf ini jaringan saya kurang baik. Apakah masih bisa dengar suara saya? Masih ya? Oke, baiklah. Apakah tadi terkait dengan kelemahan fisik begitu? Terus bagaimana juga dengan kelemahan dari keluarga masing-masing? Kalau tadi kan Pak Paul itu bilang mengenai kelemahan diri dan kelemahan pasangan. Bagaimana juga dengan kelemahan keluarga masing-masing yang dibawa ke dalam pernikahan? Dan juga kelemahan misalkan terkait dengan orang tua, yang akhirnya pasangan itu lebih mengikuti kata-kata orang tua. Bahkan sampai di sini ada pertanyaan, bagaimana menghadapi kelemahan dari pasangan yang suka menggoda orang lain, yang lawan jenis, dan selalu mencari pembenaran di dalam perbuatannya. Oke, saya coba jawab dulu satu-satu deh ya, nanti mungkin Wican akan tambahkan. Nah, memang dalam apa yang tadi kita dengar, itu memang lebih banyak bicara masalah kelemahan-kelemahan secara karakter, tapi juga mungkin bisa juga secara fisik gitu ya. Nah, saudara, saya melihat begini, kelemahan-kelemahan dalam diri kita itu memang seringkali memang udah nilai kita begitu ke bawah, ya saudara ya. Nah, tapi saya mau katakan gini, di dalam satu rumah tangga, Pak, suaranya nggak kedengeran, kecil sekali. Suaranya putus-putus. Iya, Pak Yulimin agak putus-putus. Sekarang bagaimana? Iya, nggak kedengeran. Aku dengar kamu dari suara luar. Bentar. Betul nggak, saudara-saudara? Di saya masih kedengeran, Bu Weichen. Suara Doni juga nggak kedengeran. Oh, saya yang salah kali. Udah, oke. Baik, silakan. Oke. Ya, di dalam ini suara saya bergema ya. Nggak apa-apa, Ming. Ya, di dalam konsep suami istri, maka saudara saya mau katakan gini, kita mesti punya satu nilai. Karena waktu kita menikah, di dalam konsep kebenaran firman Tuhan dari Kejadian 2:24 itu kita meninggalkan orang tua kita dan kita bersatu dengan pasangan kita menjadi satu daging. Nah, waktu kita menjadi satu daging dengan pasangan kita, saudara, memang ada kelemahan dan kelebihan dari masing-masing, seperti tadi Pak Paul sudah ceritakan. Tetapi di dalam segala kelemahan dan kelebihan ini, saudara, kita mesti punya nilai sendiri dalam keluarga kita. Ini nilai keluarga kita yang menjalani negara kita. Jadi kita tidak boleh dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh dari extended family di dalam keluarga kita. Nah, jadi pertanyaan ini muncul, saya pikir karena tidak ada kesatuan di antara suami istri yang punya nilai-nilai yang kuat di dalam mereka rumah tangga. Sehingga masing-masing bisa membawa nilai-nilai dari extended family, dari papa mama yang dibawa dalam rumah tangganya dan dia coba terapkan. Nah, jadi bagi saya adalah ini mesti kita bereskan antara suami istri dulu. Kita mesti balik kepada kesatuan kesedagingan saya dengan pasangan yang membangun rumah tangga saya sendiri dengan nilai-nilai kami berdua. Nah, kita berjalan dari situ. Nah, nilai-nilai ini berdua sekaligus saya adalah kamu, kamu adalah saya. Nah, seperti itu. Mungkin sementara itu dulu. Mau tambahkan? Oke. Kalau untuk saya, barangkali yang tadi ditanyakan itu perlu sekali minta pertolongan kepada orang ketiga ya. Kalau ada konselor misalnya seperti itu, bisa membantu menurut saya ya. Karena ini mungkin perlu dieksplorasi lebih jauh ya, perlu didetailkan gitu, dirincikan apa gitu ya. Karena memang kadang-kadang misalnya seperti kelemahan-kelemahan dari keluarga asal itu barangkali memang kelemahan yang kita bisa hindari. Tetapi mungkin ada kelemahan-kelemahan yang kita tidak bisa hindari dan harus hadapi. Dan itu akan berbeda sekali mengambil jalan keluarnya. Nah, kalau untuk misalnya untuk pasangan yang suka flirting ya, untuk anggap saja lah
menggoda-goda begitu, padahal dia nggak ngerasa atau dia rasa nggak apa-apa begitu. Nah, saudara-saudara, mungkin sekali sewaktu memang mesti diomong. Yang ngomong tapi nggak perlu dengan nada marah. Kalau saudara bisa tahan diri dan bicara baik, bicara saja bahwa kadang-kadang yang kamu lakukan itu akan membuat orang lain melihat kamu tidak baik. Gitu. Ya, mungkin dia akan merasa enggak, saya begini. Kalau dia udah mulai menyangkali, tidak perlu diteruskan. Kira-kira begitu ya, tetapi tetap kebenaran itu dibicarakan. Yang kedua, saudara-saudara, akan sangat baik kalau kita mendoakan. Ya, karena kita tuh sebetulnya tidak bisa mengubah orang lain. Ya, kita hanya bisa kasih tahu, istilahnya begitu. Tapi jangan berharap bahwa waktu kita kasih tahu dia akan berubah. Enggak. Kebanyakan orang ya ketika dikasih tahu akan tidak terlalu suka. Gitu ya. Jadi ya memang pada akhirnya kita hanya menyatakan posisi kita bahwa kita tidak menyetujui, tetapi tidak dengan semangat untuk mengubah dia. Yang bisa mengubah manusia itu adalah Tuhan. Itu kalau dari saya. Mungkin saya tambah dikit kali ya. Jadi begini, kadang-kadang kita itu tidak menyadari kalau hal-hal itu menggoda, kecuali memang ada intensi untuk menggoda gitu ya. Dan ini memang perlu betul bantuan dari pasangan istri. Karena begini, saudara, saya mempunyai teman wanita cukup banyak gitu ya. Nah, saya dulu sudah terbiasa kalau bicara dengan mereka kadang-kadang langsung ceplos gitu. Maksudnya gini, saya melihat sesuatu yang indah dalam dirinya gitu ya, mungkin baru gunting rambut apa, saya bisa ngomong tiba-tiba, wah kamu cantik ya, begini ya. Nah, istri saya suka bicara sama saya. Kalau sama wanita bicara jangan hal-hal yang sensitif seperti itu. Nanti dia GR. Ya, entah dia GR atau saya yang GR lagi ya kalau dia tanggapin dengan senang gitu ya. Jadi ada hal-hal yang memang istri perlu ingatkan kita suami-suami bahwa ada hal-hal yang bagi wanita hal itu sensitif. Jadi kita jangan sentuh ke daerah situ karena itu bisa jadi menggoda. Jadi sejak itu saya juga sangat hati-hati. Jadi saya selalu ingat dalam benak saya kalau bicara sama wanita jangan ngomong lu cantik atau wah hari ini menarik atau jangan bicara lu gendut amat atau kurus amat, itu paling pemali kalau bicara sama wanita katanya. Atau tanya umur katanya ya. Nah, jadi saya ingat-ingat itu. Nah, itu saya masukkan dari siapa? Dari istri. Ya, jadi kita perlu memang dapat ingatan dan bantuan dari istri. Wow, istri yang sangat baik ya buat Pak Julimin ya. Pak Jul, Bu Wei, bagaimana kalau ternyata kelemahan itu bukan cuma sampai di flirting, ngelirik-ngelirik, tapi memang sampai ke perselingkuhan, bahkan menikahi. Oh, kalau itu sudah masuk ke ranah dosa. Kalau itu sudah dosa, mungkin kalau kayak gitu ya mereka mesti konsul. Jadi kita mesti tanya ada problem apa di belakang itu. Karena tidak serta-merta si pria langsung begitu. Gitu. Jadi mungkin ada masalah-masalah di belakang yang mendorong sampai terjadi hal seperti itu. Jadi kita mesti bicara khusus lah. Ya, kalau menurut saya itu perlu bicara khusus ya. Kalau bisa pasangannya, misalnya istrinya bisa menjadi penolong, itu akan menjadi hal yang sangat baik. Ya meskipun itu sangat tidak gampang ya. Jadi itu memang ranah yang paling sulit dari pernikahan menurut saya ya. Jadi bukan uang, bukan apa, tapi perselingkuhan itu menjadi satu area yang buat istri akan paling sulit untuk mengampuni, untuk menolong pasangannya. Ya itu sulit sekali. Yang biasa dilakukan adalah marah. Dan kemarahan biasanya tidak membawa hal yang baik. Jadi itu memang butuh ini. Kalau saya sih bilang konseling lah kalau sampai ke situ gitu. Karena itu penggaliannya juga tidak sederhana. Ya. Gitu ya. Jadi memang sangat membutuhkan konseling ya. Bagaimana dengan kelemahan yang akhirnya dari kelemahan itu membahayakan pasangan, bahkan juga membahayakan anak-anak. Apakah mungkin melalui
apa namanya, mungkin ada KDRT begitu ya, sampai dengan ya pertanyaannya di sekitar situ tuh, Pak Julimin, Bu Weichen. Bagaimana menghadapi kelemahan seperti ini? Maksudnya kelemahan yang membahayakan keluarga. Iya, ada beberapa contoh. Salah satu contohnya tadi misalkan dia membahayakan keluarga sampai KDRT. Misalkan kalau lagi marah, lagi nyetir mobil di jalanan itu sampai ngebut-ngebutan begitu ya. Terus bisa sampai banting-banting barang. Nah, itu kan sesuatu kelemahan yang menurut pasangan itu mengganggu. Tetapi bagaimana pasangannya bisa memberitahukan hal itu? Ya, saya kurang pengalaman dalam hal yang lain. Tapi dalam hal marah saya, memang saya punya banyak hal kelemahan mengenai marah, saudara. Nah, salah satu saya kalau lagi marah itu memang kalau lagi nyetir mobil, persis seperti Pak Doni katakan gitu ya. Nah, kalau saya nyetir mobil itu di depan saya atau dipotong orang dengan seenaknya apa tuh membuat saya marah dan saya bisa kejar-kejaran gitu ya. Nah, dan saya bisa ngomel-ngomel di dalam mobil. Nah, istri saya itu dulu nggak menolong saya, dia malah ngomel lagi. Nah, waktu dia ngomel lagi, jadi saya merasa gini, kenapa lu bantuin orang lain yang nggak bantuin suami sendiri gitu ya. Nah, saya tambah marah, saudara. Dan itu kejadian begitu. Dan saya semakin gila-gilaan dah bawa mobilnya. Nah, tapi belakangan kami sama-sama belajar gitu ya. Saya juga belajar berpikir kalau sampai terjadi apa-apa, terus sampai misalnya kecelakaan atau ribut dengan seseorang, kan malu juga seorang hamba Tuhan ribut gara-gara kejar-kejaran mobil, marah-marah begitu kan nggak pantas gitu ya. Nah, saya juga menyadari hal itu. Lalu kedua, Weichen juga sekarang sudah mulai belajar banyak hal. Dia tidak lagi mengatakan hal-hal seperti itu, tapi dia lebih banyak pegang tangan saya, tuh dia suka ngomong, sabarlah, udah ngapain, sabar. Nah, saya lebih bisa tenang gitu. Nah, ini kalau dalam hal yang seperti itu. Tapi mungkin hal yang lain, mungkin Weichen lebih tahu apa. Oh, ya mungkin saya langsung kepada misalnya kayak KDRT dan lainnya itu menurut saya itu memang sesuatu yang berbeda sekali dengan yang disebut dengan kelemahan oleh Pak Pol dan Tanti tadi. Ya. Ya, jadi itu ranahnya sudah jauh, udah lewat dari garis gitu ya. Dan memang penanganannya juga berbeda. Jadi kalau yang saya ingat terakhir juga ada pertanyaan ini. Jadi yang saya ingat adalah begini, ada dua hal. Yang pertama adalah kalau kita tahu apa yang menjadi area sensitif yang membuat misalnya suami kita itu jadi ngamuknya tidak bisa direm, tidak bisa dikendalikan, dan kita tahu hal sensitif itu, maka kita jangan munculkan itu atau jangan bicarakan, terutama ketika dia dalam keadaan capek, dia lapar, misalnya begitu ya, dia hatinya nggak tenang, gitu, jangan dibicarakan, tutup aja, gitu, ya. Nah, yang kedua, tapinya memang ada orang-orang yang melakukan KDRT atau ngamuk-ngamuk itu tanpa sebab. Pokoknya kalau dia lagi nggak enak hati aja dia ngamuk. Nah, ini yang lebih berbahaya. Nah, untuk orang-orang seperti ini diharapkan memang jadinya istri perlu pertolongan. Dia harus tahu dalam situasi seperti itu dia harus ngapain. Seperti itu. Kalau perlu ya lari keluar. Lari keluar maksudnya jangan malah, kalau bisa malah jangan sembunyi di dalam rumah, maksudnya gitu loh. Malah keluar. Karena di luar dia akan mendapatkan pertolongan atau dia akan mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk menyelamatkan diri. Ya, itu mungkin bagian-bagiannya. Tetapi memang pada akhirnya saudara-saudara di dalam keluarga-keluarga seperti ini perlu sekali ada yang membimbing. Gitu. Jadi memang perlu ada mentor secara khusus ya, Bu Weichen ya? Mungkin gini, kalau ini udah ranahnya udah konseling kali ya, jadi lebih ke situ dan kemungkinan besar biasanya yang melakukan KDRT tidak akan mau untuk konseling. Biasanya begitu. Jadi kita mesti mencari jalan keluar yang lain. Kalau si pria nggak mau, ya, atau yang melakukan KDRT nggak mau. Jadi saudara, pertanyaan-pertanyaan yang terakhir ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya di luar dari ranahnya yang tadi Pak Paul bicarakan.
Ya, jadi itu beda sekali itu bagian yang berbeda. Kita nggak bisa lagi mengerti dan menerima begitu aja kalau pasangan kita melakukan KDRT, melakukan perzinahan, melakukan dosa-dosa seperti itu, ya nggak bisa lah, beda gitu. Mungkin kita perlu bedakan itu sih. Baik. Pak Julimin, Bu Weichen, ini masih ada 2 pertanyaan lagi di ujung yang coba saya rangkum dan waktu kita tinggal 5 menit lagi. Ya. Nah, di sini ditanyakan bagaimana caranya Pak Julimin, Bu Weichen itu kok bisa sadar gitu, gimana caranya bisa sadar dan akhirnya bisa menerima kelemahan-kelemahan dari pasangan, dan bagaimana bisa menjalani pernikahan ini lebih dewasa, berdampingan, kerjasama di dalam membangun keluarga itu sendiri, termasuk mendidik anak. Oke, singkat aja. Secara manusia tentu saja karena lelah. Ya, karena kita menghadapi kelemahan seperti tadi saya katakan mengenai kelupaan dari istri saya itu kan saya capek udah gitu. Jadi saya coba belajar menerima dia apa adanya seperti itu. Lalu tentu kedua juga kami banyak belajar pertumbuhan sendiri. Kita melihat bahwa ya kita hidup kalau hanya melulu meribukan hal-hal yang tidak cocok, yang tidak sesuai, kelemahan-kelemahan, yang tidak kita bereskan, maka hidup kita itu akan liwat begitu saja dengan tidak ada kenikmatan dan kesenangan. Jadi itu yang saya mesti rubah gitu. Karena hidup ini saya harus nikmati bersama dengan dia seturut waktu yang Tuhan berikan. Nah, itu yang juga memotivasi saya untuk coba menggunakan waktu yang masih Tuhan izinkan ini dengan sebaik mungkin dan menikmati anugerah yang Tuhan berikan melalui pasangan saya. Nah, itu yang mendorong saya sih. Ya, mungkin Wichen tambahkan. Oke. Mungkin kalau saya jawabannya kelihatannya klasik ya, saudara-saudara. Tapi saya merasa bahwa Tuhan itu sangat baik. Ya, waktu dalam pernikahan saya sama Yulimin, saya banyak sekali belajar dari kelemahan kami berdua. Ya, kemarahan-kemarahan saya sama Yulimin misalnya begitu. Seringkali waktu malam hari itu mengingatkan saya sesuatu. Ya, misalnya pertanyaan, apakah kalau kamu marah begitu dia berubah? Gitu. Jawabannya enggak tuh, gitu. Atau kadang-kadang saya akan berpikir begini, emangnya kamu begitu itu bagus ya? Gitu. Pertanyaan itu ya kadang-kadang ada tuh ya. Emangnya tadi reaksi kamu begitu tuh bener ya? Gitu. Nah, saudara itu membuat saya iya nggak bener gitu. Jadi saya mulai melihat bahwa dalam kehidupan kami berdua sih ya, kelemahan kami ini banyak sekali dan itu beradu satu sama lain. Nah, kalau saya nggak berubah gitu, kalau saya tidak mengusahakan untuk berubah, kamu akan selamanya ada di sini. Kamu mau nggak begitu? Nah, jawaban saya nggak mau. Kalau nggak mau, kamu mau nggak mundur satu langkah? Belajar mundur satu langkah. Jadi kadang-kadang saya suka ngomong sama Yulimin, aku itu menikah sama kamu sangat banyak ngalah. Terus dia ngelihat saya sama heran gitu. Ngelihat saya heran dan dia ngomong gini, nggak salah ya lah. Gue rasa gue ngalah banget lu sama lu. Banyak banget gue ngalah sama lu. Jadi akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa sebetulnya dalam pernikahan kami ya kita tuh kayak kita kerja keras sendirian. Aku udah kerja keras loh. Padahal ini juga merasa dia juga udah kerja keras loh. Ya saudara-saudara, jadi sebetulnya kami berdua sebetulnya belajar bekerja keras bersama-sama, tapi itulah kesombongan kami. Ya kami merasa kami kerja paling keras, padahal mungkin enggak juga. Berarti itu salah satu tips and tricks-nya ya, Bu Weichen ya. Karena kan gimana caranya saya bisa terima gitu kan? Kan pasti nggak gampang. Apalagi dalam kondisi begini, sama-sama tensinya lagi naik, lagi tinggi, kok kayaknya nggak bisa terima begitu. Mau ngomong apapun, tetap aja itu rasanya jadi kritikan begitu. Kan saya dengar dari Bu Weichen yang Ibu Bu Weichen itu sampaikan kan kayaknya wah indah begitu. Tetapi begitu kami mengalaminya gitu ya, pertanyaan itu nggak segitu indahnya Bu Weichen. Iya betul, betul. Jadi saya dengan Yulimin menikah itu saya merasa banyak sekali air mata. Ya terutama dulu-dulu ya.
banyak sekali air mata, frustasi dan kesusahan besar. Ya, saya merasa besar sekali. Ya, padahal Yulimin merasa, nggak salah. Yang begitu tuh gua tahu nggak gitu ya. Jadi sebetulnya, aduh saudara-saudara ya, kita jadi frustasi kadang-kadang ya kayaknya dia nggak salah nih gitu ya. Tetapi Tuhan itu mendidik kami dengan begitu. Ya, kalau enggak saya nggak seperti hari ini barangkali. Ya, dan itu betul. Ya, Tuhan itu mendidik dan memaksa kami untuk harus berubah atau hancur. Nah, pada akhirnya kita harus mundur. Gitu. Ya, jadi pada akhirnya memang kami lebih melihat bahwa Tuhan yang bekerja. Oke. Baiklah, ini jadi pertanyaan terakhir dalam waktu 2 menit, semoga bisa dijawab. Pak Julimin, Bu Weicha. Oke. Pertanyaannya sih menurut saya ini agak sulit-sulit untuk dijawab, tapi pasti Pak Julimin Boychan pasti bisa jawabnya. Kan dari tadi kan kita bahas tentang kelemahan. Dan kalau pembahasan kita bilang, dari Pak Paul juga bilang bahwa kelemahan pasangan itu baik untuk kita, apakah artinya sebagai pasangan kita nggak usah nuntut dia berubah deh? Kalau tadi kan kita ribut, ngomongin, ayo berubah. Ya kalau gini nggak usah berubah deh, udah terima aja deh, gitu ya. Jadi apakah justru saya yang harus lakukan penerimaan itu secara gila-gilaan, dan jadi saya harus gimana, udahlah begitu. Nah, silahkan Pak Julimin. Kalau tadi kan ekstrim satu nih, nah sekarang ekstrim yang lainnya. Kalau berdasar apa yang Pak Paul ajarkan tadi, dia bilang kita jangan gengsi untuk minta. Nah, kalau kita minta kan nggak perlu menuntut. Jadi saya coba memang dalam banyak hal, saya ngomong sama Witten, saya minta apa yang saya butuhkan. Gitu. Nah, jadi memang saya juga tidak lagi menuntut, tapi saya ngomong bicara terus terang. Nah, saya yang justru waktu itu seringkali menuntut Witten, tapi belakangan saya juga nggak menuntut dia lagi. Saya ngomong, misalnya gini ya, kamu tuh perempuan, jangan suruh kita laki-laki selalu menebak-nebak. Kalau ada apa-apa, ngomong aja to the point ke saya. Saya laki-laki, bodoh, nggak ngerti. Nah, dia kan perempuan suka main teka-teki gitu ya, suka kita nebak-nebak. Dan kalau kita tebak salah melulu gitu kan. Dan udah salah kita diomelin lagi sama cewek. Gitu. Jadi saya bilang udahlah jangan tebak-tebakan, ngomong aja. Nah, jadi saya nggak gengsi kita ngomong depan. Tolong kasih tahu saya harus bagaimana bicara. Nah, seperti itu aja. Oke. Terima kasih Pak Julian. Bu Weichen? Ya, kalau untuk saya ya barangkali menerima itu bukan menerima terus didiemin aja nggak berubah. Tadi kalau Pak Paul dan Bu Santi bicara, itu sebetulnya ada selipkan permintaan tentang kebutuhan. Ya, jadi boleh nggak tolong karena capek. Aku udah nggak bisa lagi nih nanganin yang besar. Anak besar kami, kita ini, dia sekarang sudah mulai kurang ajar. Itu boleh nggak tolong kamu yang ngomong. Nah, itu mungkin lebih membantu. Jadi bahkan ngomong. Iya. Tetap ngomong meskipun usaha menerima, meskipun waktu kita ngomong mungkin suami kita tetap nggak peduli. Ya udah. Karena mungkin tantangan berikutnya setelah Bu Weichen bilang seperti itu, bagaimana kalau ternyata suaminya, maaf nih ya, pendeta, atau mungkin dia pimpinan di satu perusahaan, atau mungkin keturunan ningrat gitu salah satu pasangannya begitu ya. Bagaimana kita bisa menghadapi itu? Waduh. Buat saya pendeta, ningrat, orang hebat, presiden, ya sama manusia berdosanya dengan kita ya. Jadi kalau saya sih agak melepaskan title dari, ya mungkin sih orang luar yang akan lebih banyak melihat, atau yang tadi tuh yang James Dobson istrinya kan ditanya ya, suamiku hebat sekali khotbahnya ya, dia lakukan tak gitu ya, terus istrinya bilang enggak lah gitu ya. Jadi itu mungkin salah satu yang kita mesti sadari begitu. Mungkin sebagai public figure, nggak tahu Yulimin bagaimana? Gimana Pak Yul? Terakhir nih Pak Yul. Ya kalau saya sih sama aja, maksud saya gini. Bagi saya kebenaran adalah kebenaran. Jadi saya tidak melihat dia siapa.
Maksudnya dia pimpinan, dia pendeta, karena pendeta juga bikin salah sebetulnya. Dan kita orang hamba Tuhan juga menyadari kita suka banyak salah kok. Nah, jadi memang kalau ada hal yang dibicarakan, jangan lihat dia siapa gitu. Seperti itu sih Pak Doni. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Julimin, Bu Weichen. Secara pribadi saya mengikuti dan memandu pertanyaan-pertanyaan ini, saya juga terlibat begitu ya, terlibat memikirkan bagaimana caranya Pak Julimin, Bu Weichen mencoba menjadi berkat untuk kita semua. Dan saya merasakan bahwa walaupun tidak banyak yang saya alami dari pertanyaan-pertanyaan ini, tetapi tetap menjadi berkat untuk saya, membukakan pikiran saya bagaimana saya terus menjalani hidup pernikahan saya. Terima kasih Pak Julimin, Bu Weichen. Meminta kesediaan Pak Julimin dan Bu Weichen untuk boleh menutup pertemuan kita ini di dalam doa. Silakan Pak Julimin, Bu Weichen. Ya, mari kita berdoa. Kami akan berdoa bersama bergantian. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan yang indah. Kami bersyukur kami bisa belajar kembali dari seorang pasangan yang sangat baik untuk kami bisa mengerti. Kami menyadari ya Tuhan di dalam kehidupan kami pun banyak mengalami kekurangan, kelemahan, tapi Tuhan ingatkan kami melalui sore hari ini. Tuhan mengingatkan bahwa pernikahan kami adalah pernikahan yang tidak sempurna dan banyak kelemahan, sehingga kami perlu mengerti dan menerima itu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan sekali mohon kepada Tuhan untuk menolong seluruh peserta di dalam pergumulan kehidupan keluarga masing-masing. Kami berharap kiranya anugerah Tuhan tidak hanya kami rasakan, tetapi semua orang-orang yang hadir pada hari ini bisa merasakan anugerah Tuhan yang besar di dalam setiap atau di dalam masing-masing pernikahan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan kami terus berdoa untuk terabas-terabas yang akan datang. Biarlah Tuhan terus berkati dan Tuhan biarlah banyak orang juga terberkati. Kiranya tangan Tuhan dan kasih Tuhan akan memimpin perjalanan pernikahan kami dengan seluruh pergumulan dan kelemahannya. Terima kasih ya Tuhan, kami terus berdoa dan menyelesaikan semua acara ini dengan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk kesediaannya, kehadiran Bapak Ibu. Pak Julimin, Bu Weichen, terima kasih udah berbagi pengalamannya bersama kami. Bapak Ibu, sampai ketemu di next Trabas. Selamat sore.